kalau dibilang mendidik tuh mungkin didikan aku militer ya. Aku tuh anak aku keluar dari apartemen nggak izin aja bermasalah sama aku. Aku tuh karakternya posesif ya kan. Jadi pokoknya nggak boleh diduain. Pokoknya ribet deh. Pokoknya jadi anak didik aku udah harus siap seolah-olah menjadi kekasih aku. Ketika kaki aku itu tuh udah kapalan dan udah ngelupas semua. Saking aku setiap harinya pakai heels. Hai Insertizen, welcome to the island of gas. Spesial untuk hari ini, iTalk hadir langsung dari Bali. Selama 3 hari ke depan, Rian Ibram dan tim iTalk akan mengajak Insertizen buat seru-seruan bareng bersama Top 10 Miss Grand International 2023. Langsung aja, Insertizen pasti udah gak sabar kan? Hari pertama di Bali kita ketemu sama Ivan Gunawan. Eits, tapi gak sendirian nih. Igun kali ini mengajak Ritasha Wellgrade yang didapuk mewakili Indonesia di ajang Miss Grand International 2023. Seperti apa sih perasaan Ritasha akhirnya bisa kembali pulang ke tanah air setelah melewati karantina selama 1 bulan di Vietnam? Dan bagaimana ya persiapan Maharani Kemala dalam menyambut ke-10 wanita cantik tersebut? Dengar-dengar katanya sih ada yang kebingungan nih siapin menu makanan buat para queen. Bener nggak ya? Pemirsa Insert, sekarang Igun lagi ada di Bali nih. Officially Igun akhirnya ketemu lagi sama Ritasha Wellgrade, Miss Grand Indonesia yang saat ini menjabat sebagai 5th runner-up Miss Grand International. Bersama juga Mami Maharani kita ada di Bali. Ritasha, welcome home. Thank you so much Kak Ivan, thank you so much Mami. Apa rasanya sekarang akhirnya bisa pulang ke Indonesia, pulang ke tanah air walaupun nggak pulang kampung, nggak ke Jakarta, tapi transit di Bali beberapa hari, rasanya Ritasha seperti apa? Alhamdulillah aku senang banget Kak Ivan, terima kasih atas kesempatannya. Mami udah ngundang kita seluruh Top 10 Miss Grand International karena rasa kangen terhadap Indonesia tuh terobati. Dan satu lagi hal yang paling penting, aku nggak perlu mikir ngomong bahasa Inggris karena aku bisa ngomong bahasa Indonesia di sini. Terima kasih banyak. Jadi kemarin Ritasha semenjak kemenangannya dari Vietnam, semenjak dari Vietnam kemarin Ritasha tuh stay di Thailand. Jadi every day pasti pakai bahasa Inggris ya. Jadi pas sampai sini biar yang lain bingung dengan bahasa Indonesia, sekarang kamu pulang sampai pakai bahasa Indonesia lagi. Cia, dari kemarin setelah kemenangan, gimana rasanya merepresent Indonesia di tingkat internasional? Rasanya bangga banget ya Kak Ivan karena di situ aku juga membawa culture Indonesia, apalagi aku bisa ngajarin teman-temanku dari negara-negara lain bahasa Indonesia, kayak terima kasih. Hal sekecil itu aku ajarin ke mereka kayak maaf, nama saya. Jadi mereka ketika datang ke Indonesia udah terbiasa. Iya, jadi kamu bangga juga banget. Ada panggilan kalau misalnya manggilnya yang agak tua manggilnya kakak gitu ya. Iya, benar sekali. Tapi Cia, apa yang paling Cia kangenin dengan Indonesia selama Cia ada di negeri orang? Pertama makanannya, kedua kangen sama orang-orangnya, timku, ibuku, bapakku, keluargaku, Kak Ivan. Terus di sana tuh memang riuh juga ya kayak di Indonesia karena kita satu Asia negara Asia, karena aku berkompetisi di Vietnam jadi orang-orangnya ramah tamah. Yang paling aku kangen pempek. Mohon maaf kakak. Kemarin ada yang ngirimin lu pempek, lu makan diam-diam ya. Dan yang pastinya thank you juga buat Mami Maharani yang sudah mendatangkan 10 Top 10 Miss Grand International. Jadi rangkaiannya di Bali tuh mereka kemana aja Mi? Oke, untuk di Bali hari ini mereka baru landing ya kan, terus mereka ke launchingnya produk kita di Bali International Golf. Hari ini mereka juga ada activity di sini, terus besok juga akan ada ke pabrik Urban Asia Industri juga, terus next juga akan ada ke Oma Bali, salah satu restoran kita. Jadi buat teman-teman yang nonton nanti bisa mampir ke Oma Bali, ada day clubnya kita, dan nanti bisa keliling juga ke banyak kegiatan yang di Bali, terutama hari ini ada charity juga, kita charity ke Panti Jompo. Jadi bukan cuma liburan saja ke Bali, tapi banyak manfaatnya juga buat teman-teman Miss Grand Top 10-nya ke Bali gitu. Jadi sebenarnya mereka ke Bali ini kayak stress release gitu pemirsa. Jadi ini ada pertanyaan nih Mam, ini kan kehadiran Top 10 Miss Grand International ke Bali ini kan lumayan mepet. Jadi kita akhirnya menentukan bahwa event kita ini di golf ini ada kesulitan nggak Mami? Kan ini 10 orang dengan ada yang nggak makan daging, ada yang nggak makan apa, kalang kabutnya seperti apa?
Sebenarnya ini cukup kalang kabut ya, ini persiapannya 2 hari, H-2 sebenarnya persiapannya. Karena seperti biasa Ivan Gunawan itu selalu memberikan surprise juga kepada kita. Dan kita disuruh kerja deg harus mendatangkan mereka semua ke sini, 10 orang itu dan seluruh timnya juga. Persiapannya karena kita udah biasa handle teman-teman juga, udah biasa handle tamu juga, jadi nggak terlalu banyak persiapan yang terlalu berat, tapi memang harus detail karena mereka ada yang vegan, ada yang misalnya takutnya alergi, jadi semuanya dari tim kita sudah preparation semuanya. Yang pastinya menangani 10 queen dengan 10 karakter berbeda, dengan kebiasaan yang berbeda, dengan makanan-makanan yang berbeda. Tapi sebenarnya Cia selama di Thailand sama di Vietnam ada kesulitan milih makanan nggak? Kalau Cia sendiri sih enggak ya Kak, enggak ada kesulitan milih makanan, cuman memang Takutnya personally babi doang ya? Iya, babi doang. Karena aku nggak makan babi. Ya. Saking asiknya di Bali, Ritasha sampai-sampai kebablasan nih, berat badannya naik Insertizen. Waduh, kira-kira kalau berat badan naik mengganggu performa sebagai seorang queen nggak ya? Dan ngomong-ngomong sepertinya Anda naik berat badan ya? Ini naik berapa kilo jujur Li? Jujur Li 2 kilo kayaknya. Jadi Cia ini memang punya keunikan, dia punya lingkar pinggang yang sangat kecil. Berapa lingkar pinggangnya, Dek? 54 cm. Jadi sekarang naiknya membesarnya di bagian lain? Enggak, aku membesarnya di paha dan pipi. Kalau lingkar pinggang kayaknya masih aman, naik setengah kali ya Kak. Naik setengah ya. Tidak hanya berat badan aja nih yang harus stabil, seorang queen juga dituntut harus selalu tampil sempurna. Begitu pula dengan pemilihan outfit setiap harinya. Gak perlu mahal-mahal dan harus branded. Buktinya hari ini Ritasha tampil stunning dengan outfit pilihan Ivan Gunawan. Baju bertema denim tersebut dibeli Igun saat dirinya berada di Vietnam dan hanya dibanderol Rp100.000 saja. Oke, jadi hari ini dress code kita ini white and jeans ya. Jadi ini salah satu, jadi aku mau kasih bocoran sedikit ya. Aku tuh tadinya planning mau bikinin baju buat ke 10 finalis. Tapi akhirnya nggak keburu. Tapi aku mau cerita sedikit, baju yang dipakai Cia ini aku beliin di Vietnam harganya cuma 250.000. Ini harganya 250.000. Jadi aku beli, inget nggak kita makan pho? Kita makan pho, nah ini restorannya, toko bajunya sebelahnya. Emang kalau casingnya bagus sama seleranya, mungkin kalau di insert kan ada Karen Delano ya. Mungkin Karen Delano aja nggak punya kemampuan untuk memilihkan barang yang murah bisa kelihatan mahal. Jadi tergantung casing pemirsa ya kan. Jadi ini bener-bener murah banget. Jadi kalau misalnya 250 dong tuh kalau di uang kita berapa? 100.000. 100.000, ini bajunya 100.000 say. 100.000 Ini kalau tukang jahit modalnya cuma 20.000 nih. Jadi karena kemarin tuh aku cari baju waktu di Vietnam, Cia tuh udah kekurangan baju. Jadi aku beli 3 set ya. 3 set, ini murah banget, nggak apa-apa kali ya dipakai. Aku udah gitu kan, aduh takutnya kayak gimana gitu. Tapi pas dipakai sama Cia nyerap-nyerap aja, bagus-bagus aja gitu. Menjadi seorang mentor ternyata Ivan Gunawan mendidik anak asuhnya secara tegas nih. Salah satu peraturan yang harus diikuti adalah kebijakan untuk mengenakan sepatu hak tinggi setiap harinya tanpa terkecuali. Hal ini dilakukan untuk membentuk postur tubuh yang tegak dan proporsional sebagai seorang queen internasional. Oke, Cia cerita sama pemirsa insert. Hal yang paling nggak boleh dilakukan sama Cia dari Ivan Gunawan itu pakai sepatu apa Cia? Nggak boleh pakai sneakers, nggak boleh pakai slippers, jadi harus pakai heels every time I fly. Jadi memang peraturan kalau jadi anak didik saya nggak boleh pakai hak pendek, nggak boleh pakai sneakers selama menjabat. Jadi kalau teman-temannya dia terserah mau pakai sepatu roda, mau pakai sneakers, mau pakai apa, Igun nggak peduli. Tapi kalau anak aku setiap hari dia harus pakai heels. Iya benar, setiap hari, setiap detik, setiap menit. Kalau bisa ke toilet pun pakai. Ya. Tapi kemarin kamu sempat ke sempat ke kali. Kenapa pakai sneakers? Karena jalannya berbatuan Kak, mampus lah nanti kalau pakai heels. Makanya aku pas dia posting aku gini, oh bagus lu seneng ya, nyaman lo ya pakai sneakers gitu. Jadi ya sebenarnya balik lagi sepatu hak tinggi ini kan bikin performa dari Ritasha nih badannya jadi lebih up gitu. Karena bayangin kita ini dari Indonesia. Tadi lihat kan persaingan Cia kan dari negara Latin sempurnanya seperti itu gitu. Jadi untuk
ikut kompetisi beauty pageant internasional itu nggak cukup hanya sekedar cantik, harus cantik banget. Alhamdulillah aku udah terbiasa ya Kak, karena semenjak aku menjabat sebagai Miss Grand Indonesia, dari situ aku setiap detik kemanapun harus pakai heels. Jadi kalau dibilang pegel tuh kayaknya udah biasa pakai heels. Dan kalau mau boleh cerita sedikit ya, ke kaki aku itu tuh udah kapalan dan udah ngelupas semua. Saking aku setiap harinya pakai heels. Tapi itu doesn't matter, it's not big problem, perjuangan. Ya, itu juga yang bisa membuat aku berada di sini, Mami. Come have a good time, I fi drop it low. No need for rush now, come and take it slow. You can lead now, come and show the way. With it, I jump up, party till late. Me see a jump up, and inna the ear. Another jump up, we no have a fear. Let go the day, come step inna the night. While I wine go till the morning. Oh, aku kalau dibilang mendidik tuh mungkin didikan aku militer ya. Aku tuh anak aku keluar dari apartemen nggak izin aja bermasalah sama aku. Ya, jadi apalagi aku tuh karakternya posesif ya kan. Jadi pokoknya nggak boleh diduain, pokoknya ribet deh. Pokoknya jadi anak didik aku udah harus siap seolah-olah menjadi kekasih aku. Jadi mau ngapain aja semua diatur. Membentuk seorang queen tidaklah mudah. Banyak air mata dan perjuangan untuk melenggang di kancah internasional. Hal itu pula yang menjadi alasan Ivan Gunawan yang selalu mengimbau para anak asuhnya untuk mendapatkan pasangan yang setara. Tak mau jatuh pada lelaki yang salah, Igun selalu posesif jika Ritasha dekat dengan seorang pria. Sampai-sampai ia pernah tak sengaja marah ketika tahu gambar di handphone Ritasha adalah foto seorang pria. Waduh, kok bisa ya? Aku punya cerita ya. Jadi Cia ini waktu kapan dia live. Terus dia ada foto di casing handphonenya. Abis aku cecer. Siapa tuh lo taruh foto di casing handphone? Ternyata siapa deh? Idol dari Pelevin. Oh, idol dari Pelevin. Dia tenang ya, tahu ada foto laki kan apa nggak gue cekek langsung ke lakinya. Tapi sebenarnya aku sih nggak pernah membatasi percintaan dari anak-anak aku. Tapi mereka ini kan sedang menggapai cita-citanya, sedang mencari popularitasnya. Kalau dia pekerjaannya dihambat oleh percintaan, aku nggak mau gitu. Jadi semoga siapapun yang nantinya menjadi kekasihnya Cia, dia bisa mengerti bahwa ini Cia ada kontrak profesi seperti itu. Tapi paham kan kalau udah dicantikin seperti ini, cari laki yang seperti apa udah tahu kan? Iya, depends on you. Depends on me. Kalau aku sih nggak ada kriteria, tapi yang jelas aku pengen anak-anak aku ini bisa memilih. Maksudnya gini ya, Cia ini bisa berada di titik ini berdarah-darah ya gitu ya. Jadi bukannya aku ngajarin anak aku matre, enggak. Tapi kalau dia bisa mendapatkan pasangan, setidaknya kehidupannya harus lebih enak dari kehidupan dia yang dulu gitu. Karena kalau enggak ya mendingan berkarir dulu gitu. Karena tahun ini kan tahun Cia menjabat gitu kan. Setelah ini Cia mau jadi apa? Nah itu yang akan kita tunggu gitu. Karena menanti nih ada beberapa film di depan, mereka nungguin Cia untuk pulang gitu. Jadi banyak persiapan demi persiapan yang harus Cia lakuin. Kedekatan Igun dan Ritasha ternyata tak berjalan begitu saja. Banyak tahapan hingga akhirnya mereka bisa sedekat nadi. Komunikasi yang baik menjadi kunci utama dalam pertemanan Igun dan Ritasha. Ya semua itu kan nggak ada yang dekat langsung ya. Tapi kalau aku itu kan memilih Cia, pertama ada psikotes, kita sama-sama, aku bikin psikotes, Cia bikin psikotes, apa kecocokan kita ada di mana. Dan karantinanya kemarin juga cukup lama ya, terus Cia juga tinggal di apartemen kita. Jadi komunikasinya itu memang terbangun gitu. Karena kalau komunikasinya nggak terbangun, kita jadi nggak ngebonding ya satu sama lain gitu. Setelah puas ngobrol-ngobrol bareng Ivan Gunawan dan Ritasha, di hari kedua Rian Ibram mengajak Insartizen buat nonton pertunjukan tari kecak bersama Top 10 Miss Grand International 2023. So, seperti apa ya keseruannya? Langsung aja, ini dia.
Pemirsa, apakah Anda pageant lovers? Sama seperti saya. Kalau Anda pageant lovers, Anda pasti tahu bahwa Top 10 Miss Grand International 2023 sedang berada di Indonesia dari tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023. 5 hari mereka ada di sini di Pulau Bali. Kita akan mengikuti keseruan mereka seperti apa kegiatan mereka selama berada di Pulau Bali. From the Island of Gods and Goddesses, saya Rian Ibram, eksklusif, only on Trans TV. Seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa perhelatan Miss Grand International 2023 telah memang dilaksanakan di bulan Oktober 2023 di mana Luciana Fuser Guzman dari Peru dinobatkan sebagai Miss Grand International di tahun ini. Dan kali ini Top 10 Miss Grand International mengunjungi Pulau Bali di mana kami sekarang sedang berada di Tanah Lot untuk menyaksikan tari kecak. Pasti mereka akan impress sekali menyaksikan kebudayaan asli dari Bali yang menjadi kebanggaan bukan hanya masyarakat Bali, tapi juga tentu saja masyarakat Indonesia. Kita lihat seperti apa ekspresi mereka ketika menyaksikan tari kecak. Let's go. Baik pemirsa, kita akan melihat bagaimana persiapan. Ini dia para penari kecak yang sesaat lagi akan tentu saja tampil di hadapan Top 10 Miss Grand International 2023. Selamat sore semuanya, boleh sapa pemirsa insert. Semoga diberikan kelancaran untuk atraksi atau juga penampilan pada sore hari ini ya. Good luck semuanya sampai bertemu di dalam. Saya izin ke dalam bapak-bapak boleh ya? Oke baik, kita lihat ke dalam seperti apa Top 10 Miss Grand International yang sepertinya mereka sudah duduk di tempatnya masing-masing. Dan yang pasti mereka pastinya akan terpukau dengan tarian khas dari Bali yang menjadi kebanggaan Indonesia. Beruntung banget nih Insertizen karena cuaca Bali hari ini lagi terang benderang. Rasanya Rian Ibram udah gak sabar banget nih buat nonton tari kecak bersama para queen. Dan gak cuman ke 10 wanita cantik aja nih. Ternyata ada Ivan Gunawan yang udah ready duduk di tribun bersama para queen. Langsung aja yuk kita tanya-tanya kira-kira lagi ngapain sih Ivan Gunawan di situ? Pemirsa, seperti janji saya, kita akan langsung bertemu dengan please welcome Top 10 Miss Grand International 2023. Hello beautiful ladies, welcome to Bali, Indonesia, the island of gods and goddesses. Welcome. So, anyone of you first timer here in Bali, please raise your hand. Oh, banyak di antara mereka yang pertama kali ke Bali. First timer, oke. Igun pertama kali ke Bali masa sih? I'm so excited to be here karena ini hari pertama aku ke Bali. Oke, kelihatan banget pertama kalinya. Kali aku naik pesawat. Oh wow, selamat ya. Sebenarnya Bali ini punya sejarah tersendiri dengan Miss Grand International karena 2022 Miss Grand International itu digelarnya di Bali gitu. Jadi kayak Mami Teresa kayak kembali kayak ada memories, dia balik lagi ke sini gitu. Jadi dari Thailand, kemarin mereka dari Vietnam, mereka ke Thailand satu malam langsung ke Bali. So, Mami Teresa, welcome to Bali, Indonesia. Welcome back. Thank you so much. It's like a second home. I always happy to be back. Thank you. And thank you for bringing these beautiful ladies. And of course, I would like to interview each of them. Is it okay? Oke pemirsa, kita akan cari tahu bagaimana excitement mereka untuk menyaksikan tari kecak di Pulau Bali, lebih tepatnya di Tanah Lot. So Eugene, hello, you look so stunning. Excuse me if you don't mind. So Eugene, this is your very first time in Indonesia? It's my first time in Asia. So. In Asia, okay. So what your initial impression about Bali itself? About Bali, I already told that it's very traditional, the city. Since the airport, I could see that everything here inspired Bali, Indonesia. So that is very beautiful, and I like a place that preserves its culture, and it's very beautiful for me. So since you are a first timer here in Bali, you are in luck because you are in heaven, of course, the island of gods and goddesses. Dan kita akan menyaksikan seperti apa penampilan tari kecak bagi Top 10 Miss Grand International 2023. Are you ready? Let's start the show! Pulau Dewata dan segala keindahannya mampu membuat takjub ke-10 Miss Grand International 2023. Salah satunya penampilan tari kecak, tarian tradisional Bali yang membuat Top 10 Miss Grand International 2023 terpukau. Pemirsa, ini dia Top 10 Miss Grand International yang mencoba gerakan tari kecak setelah mereka menyaksikan secara langsung
Melissa, if you don't mind, could you show us how the way you dance tari kecak? Cha 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 cha. The hands must be like this. Like more down, right? And then it's like, Okay, Starcy. girl, that's for the girl. Okay, so Starcy. Okay, show us. If you don't mind, Starcy, the way you dance like kecak dance. So how it was, Starcy and Melissa? Huh? How it was? Honestly, it was so great. It was really, really exciting because it was so kind of scary, like watching like the mask and all that. But it was so good. Like it told a very interesting story. Like when you read it and you actually know what the story concerns and what it brings, I feel like it's a beautiful, beautiful story, and it was amazingly told. I am so happy to be here, and it was so awesome. With a story behind. So what do you think? I love it. I love everything. I love the costume. It's very unique, and even the same as Scar said, it might be a little scary, but once you get closer, you can see that it's, definitely also something that their culture brings, and it's truly beautiful. And also what Scar says, I'm truly grateful to be here, so thank you so much. Danke, thank you so much. I'm looking forward to see you again. Perasaan bahagia juga turut dirasakan Ritasha Wellgrade. Dirinya merasa bangga bisa memperkenalkan budaya Indonesia kepada teman sejawatnya. Selain wisata alam, Ritasha juga tak sabar nih untuk mengajak ke-9 queen mencicipi kuliner khas Bali. Tak cuma tarian dan kuliner, Ritasha pun mencoba untuk memperkenalkan beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita mau nanya-nanya. Oh, ini nih sama tuan rumah Chia. Hello Chia, welcome back to Indonesia. Chia, congratulations first of all as the 5th runner-up of Miss Grand International 2023. Selamat ya Chia. Thank you so much Kak, thank you so much buat kalian juga yang udah support Chia sampai sekarang. Chia ngucapin terima kasih yang paling dalam dari hati Chia. Chia, gimana sih ngelihatnya teman-teman kamu nih top 10 Miss Grand International dibawa ke Indonesia, ya kan, negara kita. Kamu excited banget pastinya untuk nunjukin sama mereka. Super excited karena sebelum aku kesini juga aku udah ngajarin mereka tuh kayak berbagai macam bahasa Indonesia. Jadi ketika mereka datang ke Indonesia mereka nggak kagok. Okay. Bahasa Indonesia apa yang kamu ajarin? Terima kasih, cantik. Mereka seneng banget kalau bilang, cantik gitu. Harus tambahin maju mundur cantik. Cantik. Maju mundur cantik. Oke, jadi mereka pengennya ngapain lagi sih Chia kalau mereka cerita sama kamu di Bali ini? Katanya mereka mau mengeksplor lagi tentang Bali karena Bali itu se-beautiful itu, seindah itu. Karena mereka itu kalau aku tanya, kalau kamu mau ke Indonesia tempat apa yang paling kalian mau kunjungi? Bali, of course Bali. Karena Bali itu adalah tempat yang paling indah, dia bilang gitu. Terus aku mau mengeksplor lagi tentang pantainya, culture-nya, makanannya of course. Makanya mereka excited banget datang ke Indonesia. Kita juga happy banget ya Chia bisa nunjukin keindahan Pulau Bali, Indonesia dengan segala macam culture-nya. Chia, ajak mereka jalan-jalan terus ya. Yes, of course. Dan langsung aja kita bertemu dengan sang bintang, Luciana Fuster, pemenang Miss Grand International 2023. Ini adalah pertama kalinya loh Luciana berkunjung ke Bali. Dan siapa sangka jika Pulau Dewata menjadi salah satu wishlistnya sejak lama untuk bisa berlibur ke Bali. Keindahan Bali mampu membuat Luciana betah untuk berlama-lama di Bali. Ia juga bersyukur melalui Miss Grand International impiannya bisa terwujud. Dan gimana ya kalau Rian Ibram menantang Luciana untuk menari tarian khas Peru? Pemirsa, insert akhirnya ini dia the one and only Miss Grand International 2023, Luciana Fuster. How are you? Oh my God, so excited, so happy. This performance was simply amazing. I love it. And I'm happy to see you in person too. Thank you so much. I bet this is your very first time in Indonesia. This is my first time in Indonesia, also in Bali, of course. This was a dream. So how does it feel to be here? Amazing, because I always said as an American girl, a Latin American girl, in my bucket list was Bali, Indonesia, as Phuket, Thailand, but Bali, Indonesia. Now we are here thanks to MGI organization, so I'm so happy. So welcome to Bali, the island of gods and goddesses. Anyway, matur susma, muchos gracias. So, Lucia, as we know that in Peru as well, Peru has a Peruvian traditional dance called marinera, if I'm not mistaken. Marinera, right? Could you show us a little bit a gesture of marinera? Yes, of course. I used to dance marinera when I was
a baby, like 3 years to 5 years. Okay. Oke, show us ya. Oke, pemirsa, karena kita di sini punya tari kecak. Nah, kalau di sana ada namanya marinera ya. Ini tarian tradisional atau national dance-nya dari Peru. Are you ready? Oh wow, bam, bam, bam. You look so fabulous. Thank you so As much. you saw before, we call it kecak dance. It's our traditional dance. So, what do you think of it? Oh my God, incredible. Simply incredible. I really love to learn about different cultures. It's the other half of the world, literally. So I enjoy a lot because my country, Peru, is so multicultural. And I love to know, the cultures of other parts of the world. And what I see here, it's simply enjoyable, amazing. I would love to know and to learn more about your culture. So, do you know that you have many fans in Indonesia? There are so many pageant lovers who loves you in Indonesia. So, anything you would like to say to those pageant lovers in Indonesia? Yes, of course, I can believe it. Yeah, you're saying the truth. Anything you would like to say? Oh my God, yes, of course. Thank you so much. I'm here for my first time, but I am so happy. Thank you for your love, for your support. Thank you for having us here, me and all the top 10 girls. I promise you that I'm gonna be an amazing queen for you because you deserve that, because it's my dream, but also I want to share with all the countries over the world, around the world. So I hope this is not my last time here in Indonesia, in Bali. And you deserve it. Thank you so much. Thank you so much. Luciana Fuser, Miss Grand International 2023. Thank you. Tadi bersama dengan wanita cantik, sekarang aku bersama sendirian pemirsa. Tapi gimana, seru kan setelah bertemu dengan Top 10 Miss Grand International 2023 yang pasti mereka juga berada di sini sampai dengan nanti tanggal 3 Desember 2023. Mereka akan menikmati bagaimana keindahan Pulau Dewata Bali dengan segala macam tempat wisata termasuk juga makanan, dan juga mereka melakukan donasi atau juga charity di Pulau Bali. Yang pasti ikuti terus keseruan mereka hanya di Insert Trans TV. I'll see you soon. Gak kerasa nih Insertizen, udah hampir 1 jam Rian Ibram mengajak Insertizen semua jalan-jalan di Bali. Jangan sedih karena Rian akan ajak kalian semua buat jalan-jalan lagi. Pastiin kalian terus saksikan iTalk setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat hanya di insertlife.com.